Surat Tuntutan Nomor Perkara PDM strip 312 Lampung EPO 10/2025 Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. 1. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 312 Lampung EPO 10/2025 dengan uraian. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali melihat korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Nomor 3. Analisis yuridis. Yang pertama, pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berupa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa dalam perkara ini jelas terdakwa Ayam telah merencanakan pembunuhan terhadap korban bebek dengan sengaja berdasarkan kronologis dan pembuktian terbukti bahwa telah merencanakan dari tempat tinggalnya pembunuhan terhadap bebek, yaitu dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membunuh berupa 1 buah pisau lipat. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menusuk tubuh korban berkali-kali hingga korban tidak berdaya hingga meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dipersiapkan dari kos pelaku. Kemudian pisau tersebut dibawa oleh pelaku masuk ke dalam kos korban. Kemudian pelaku berpura-pura hendak pulang tetapi kemudian melakukan penusukan ke tubuh korban bebek dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dipersiapkan tersebut. Tindakan yang dilakukan terdakwa Ayam mengakibatkan meninggalnya korban bebek dengan cara yang sangat tragis. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Nomor 4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah direncanakan dengan matang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Tindakan terdakwa telah merugikan keluarganya karena korban adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Terdakwa tidak melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib. Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa tidak melarikan diri. Terdakwa menyesali perbuatannya. Berlaku jujur selama persidangan. Terdakwa sopan dalam persidangan. Nomor 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan masa pidana seumur hidup. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar yang telah ditentukan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa 1 unit motor. 6. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk disita oleh negara. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 25 November 2025, Jaksa Penuntut Umum, Wasmiko SH. Nota pembelaan. Nomor perkara PDM strip 312 garis miring Lampung garis miring EPO garis miring 10 garis miring 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Wasmiko SH, pekerjaan advokat penasihat hukum. Alamat Jalan Eboni Raya Blok A1 nomor 1 Kota Jakarta Pusat. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami nama lengkap Ayam, tempat garis miring tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam sebagai dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 3. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Pertama, bahwa unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa telah merencanakan dengan matang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana tentang niat jahat, mens rea, dan perbuatan fisik artus reus, bahwa membawa pisau tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, yaitu emosi, iri hati, kesulitan ekonomi tanpa rencana yang terstruktur. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Kedudukan barang-barang yang diambil, jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana, bahwa klien kami masih tergolong usia muda dan masa depannya masih panjang, bahwa klien kami tidak tinggal bersama orang tua sehingga tidak ada yang mengawasi, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, bahwa klien kami tetap sopan dan kooperatif selama masa persidangan. Permohonan. Pertama, berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami, yakni Ayam, tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan pembunuhan karena spontan sebagaimana pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan perilaku klien kami. Misalnya pidana penjara 3 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim
Yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 30 November 2025. Hormat kami, penasihat hukum Wasmiko SH.